Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Bersama saya, Pendeta Arditul Saryanto, kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu Dari Allah untuk Dunia. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Segala yang ada pada kami, itu semuanya berasal dari-Mu ya Allah. Semuanya yang Tuhan nyatakan kepada kami adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, di dalam kami hendak merenungkan firman-Mu, di dalam kami hendak melakukan sabda kebenaran-Mu. Mampukanlah kami untuk kami bisa merenungkan serta menghidupi firman-Mu itu di tengah kehidupan kami, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami naikkan ya Tuhan, doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian bacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ya setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Jasmani dan rohani. Keduanya seringkali menjadi sesuatu yang kita pisahkan secara tegas, atau surgawi dan duniawi. Itu menjadi dua hal juga yang kita pisahkan dengan tegas. Kita akan berpihak pada sesuatu yang lebih rohani dan juga surgawi, baunya surgawi atau ilahi. Sedangkan kita akan kemudian meninggalkan dan membuat jarak, serta kemudian seolah-olah menganggap yang jasmani dan duniawi itu sebagai sesuatu yang buruk dan jahat. Nah, nuansa itu nampaknya juga muncul di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 17 yang kita baca tadi. Ketika Yohanes atau penulis 1 Yohanes ini menuliskan tentang bagaimana orang harusnya mengasihi Allah, bukan mengasihi dunia. Nah, kalimat ini tentu menjadi sesuatu yang harus kita lihat dengan seksama. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara hanya letter luck begitu, sesuatu yang hanya tertulis saja yang kita pahami, maka kita akan beranggapan bahwa kita harus menjadi orang yang sangat rohani, menjadi orang yang sangat surgawi, dan kita akan menjadi orang-orang yang kemudian melepaskan dunia, dan kita tidak akan mau ambil bagian di dalam kehidupan dunia. Karena di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh mengasihi dunia. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengasihi dunia di sini harus kita pahami bahwa bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, atau kemudian kita tidak lagi menunjukkan kepedulian kita atau empati kita kepada dunia. Tetapi mengasihi dunia yang dimaksudkan di sini adalah mengasihi tentang segala sesuatu yang ada di dunia. Bisa jadi tentang material,
Atau juga bisa jadi tentang sifat-sifat duniawi yang dimaksudkan oleh penulis 1 Yohanes ini. Misalnya, ketika kita mencintai tentang uang, mencintai materi, mencintai kemudian kekayaan, mencintai kekuasaan, atau juga kemudian kita menghidupi sifat duniawi seperti keserakahan, atau juga kemudian ketidakpedulian, kesombongan, dan lain sebagainya. Hal-hal itu memang harus kita tinggalkan. Tetapi bukan berarti bahwa kita akan lepas tangan dari segala urusan yang ada dalam dunia. Kenapa? Karena kita ada di dunia. Hal itu tentu berbeda. Bukan berarti bahwa kita harus menjadi orang yang sangat rohani untuk kita kemudian meninggalkan kehidupan jasmani. Atau kita menjadi orang yang sangat surgawi dan kemudian kita tidak mau cawe-cawe dalam urusan duniawi. Justru sebaliknya, frasa yang mau kita gunakan adalah kita itu dari Allah dan kita mengasihi Allah. Oleh karena itu, tunjukkanlah kasih kita, empati kita kepada sesuatu yang juga kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah itu apa? Ya segala sesuatu dunia ini. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, juga ada ciptaan-ciptaan tidak bergerak lainnya. Misalkan ada tanah, ada air, udara, dan lain sebagainya. Itu adalah kepunyaan Allah. Dalam artian bahwa hal-hal ini yang menjadi kepunyaan Allah ini bukanlah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Justru kepunyaan Allah inilah sebagai bentuk bahwa kita mengasihi Allah, berarti kita mau hidup juga care, kita mau ambil bagian di dalam persoalan-persoalan yang dialami oleh kepunyaan Allah ini. Kita mencintai dunia bukan dengan cara dunia, tetapi kita mencintai dunia karena kita mencintai Allah. Kita hadir untuk dunia karena kecintaan kita bagi Allah. Sehingga tema kita hari ini adalah dari Allah untuk dunia. Supaya apa? Supaya dalam keterlibatan kita di dunia ini bukan seperti cara dunia memperlakukan orang-orang di dalamnya atau memperlakukan setiap ciptaan di dalamnya. Misalnya contohnya sederhana. Ketika kita menghadapi situasi misalnya lingkungan yang sedang tidak baik-baik saja. Banyak banjir yang disebabkan oleh keteledoran manusia, sampah di mana-mana, buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Kalau kita mengasihi dunia, berarti kita akan membiarkan sampah-sampah itu berserakan. Karena apa? Sifatnya dunia itu adalah, ya sudahlah, bodo amatlah. Tapi kalau kita mencintai Allah dan kita hadir bagi dunia, maka kita tidak akan membiarkan sampah-sampah itu berserakan. Karena kecintaan kita kepada Allah, yang Allah mengutus kita untuk kita berkarya di dunia dengan cara cinta yang Allah tunjukkan kepada kita. Sehingga tidak akan ada lagi pembedaan antara rohani dan jasmani. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang rohani yang diciptakan Allah untuk hidup dan berkarya di dalam dunia yang jasmani. Kita nggak akan lagi membedakan antara yang surgawi dan duniawi. Karena kita adalah orang-orang yang diciptakan dari surgawi, tetapi untuk berkarya di dalam sesuatu yang sifatnya adalah duniawi. Sehingga kemudian tidak bisa kita mengatakan bahwa, oh urusan dunia itu bukan urusan saya. Oh, problem-problem masyarakat, problem-problem sosial itu bukan urusan saya. Oh, yang penting saya adalah membaca firman Tuhan. Yang penting saya berdoa. Yang penting saya rajin merenungkan firman Tuhan. Yang penting saya kemudian rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Itu cukup. Tetapi itu sejatinya tidak. Karena itu adalah cara kita mencintai Allah, tetapi belum kita wujudkan dalam karya kita bagi dunia. Kalau kita rajin merenungkan firman Tuhan, maka yang harus kita lakukan juga adalah karyanya mana? Apa yang kita tunjukkan untuk kehidupan di dunia ini? Kita berkarya untuk dunia dalam wujud cinta kita kepada Allah. Bukan sebaliknya, kita berkarya untuk Tuhan dalam wujud cinta kita kepada dunia yang dalam segala bentuk yang saya jelaskan tadi. Bukan sesuatu yang tersebut, bukan sesuatu yang demikian. Tetapi kita dituntut untuk kita bisa mencintai Allah melalui setiap karya kita di dunia. Kita diciptakan Allah, kita dari Allah, tetapi kita diutus untuk dunia. Mencintai Allah, dari Allah untuk dunia. Sehingga narasi perbedaan antara rohani jasmani, duniawi dan surgawi itu tidak akan lagi kita buat. Karena yang kita tahu adalah ketika kita berkarya untuk dunia, itu sama halnya sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Sampah
adalah masalah dunia. Ketidakadilan adalah masalah dunia. Tetapi bukan berarti kita harus membiarkan itu, tetapi mari kita berkarya di dalam itu sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Karena kita adalah ciptaan dari Allah untuk dunia. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap syukur dan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kami memahami tentang firman-Mu ya Tuhan, seringkali kami salah mengartikannya. Ketika Tuhan menginginkan kami untuk tidak mencintai dunia, yang kami lakukan justru adalah kami tidak peduli terhadap dunia dan berbagai persoalan yang ada di dalamnya. Tetapi saat ini Tuhan mengingatkan kami bahwa semua yang ada di sini adalah ciptaan-Mu. Oleh karena itu, Engkau menciptakan kami untuk kami berkarya di dalam dunia. Ajar kami ya Bapa, untuk kami bisa menunjukkan cinta kami kepadamu melalui setiap karya kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan tentang kehidupan rohani kami. Tetapi kami pun juga mau terlibat dan hadir serta berkarya di dalam kehidupan keseharian kami melalui setiap karya yang bisa kami lakukan. Sebagai wujud cinta kami kepadamu, Sang Pencipta dan Sang Empunya kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon tuntunan dari Roh-Mu yang kudus kiranya boleh memampukan kami untuk kami berkarya di dunia ini sebagai wujud cinta kami kepadamu. Kami saat ini ya Tuhan juga menyerahkan untuk setiap pergumulan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yang mungkin punya banyak pergumulan tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang sekolah, ataupun juga pergumulan-pergumulan kami yang lain. Kiranya Tuhan berkenan hadir menolong kami, supaya dalam pergumulan-pergumulan kami ini, kami tetap dimampukan untuk kami bisa melewati semuanya itu dan menyelesaikan semuanya itu. Ajar kami untuk tetap berharap kepadamu, ajar kami untuk tetap menggantungkan kehidupan kami kepada Sang Sumber kekuatan dan sumber kehidupan yang adalah Engkau sendiri. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang secara khusus sedang bergumul dengan kesehatannya, baik oleh karena usia maupun juga oleh karena sakit yang sedang mereka rasakan atau kondisi yang sedang mereka alami saat ini. Kami secara khusus berdoa untuk Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartin Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Andang Suhana, Ibu Murjangkung, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Iska Puja Esa, juga anak Glorius Wariski. Kami berdoa juga untuk Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, anak Nasya Alana Putri, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang terkasih ini, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya setiap hal yang mereka lakukan untuk menunjang kesehatan mereka melalui kontrol obat-obatan ataupun juga terapi dan setiap hal yang diupayakan, kiranya Tuhan memberkati semuanya itu sehingga segala yang diupayakan menjadi sarana berkat dan kebaikan untuk kesehatan mereka. Kami serahkan ya Tuhan setiap doa kami, dan kami serahkan kelanjutan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.